Di video kali ini gue mau ngasih tahu 5 hal di balik layar dari Keadaan Kahar Stand Up Comedy Special. Jadi ada banyak hal yang orang nggak tahu tentang Keadaan Kahar yang mau gue ungkap di sini. Ada 5 hal dari yang besar artinya atau penting sampai kepada hal-hal yang sebenarnya kecil gitu. Yang pertama adalah harusnya Keadaan Kahar itu dilakukan di pinggir pantai. Jadi waktu gue kepikiran untuk bikin Keadaan Kahar pertama kali, itu gue mikirnya kayaknya keren karena gue pengen bikinnya outdoor dan pengen bikinnya sore sebagai perlambang bahwa ini menuju senjanya 2020. Gue pengennya tuh, wah kalau misalkan sore, terus kalau misalnya outdoor, pantai nih. Dan gue udah hunting tuh. Itu kan idenya mepet ya, November baru kepikiran, langsung ngubrak-ubrak gue ke mondar-mandir nyari tempat pinggir pantai yang oke. Terus sebenarnya sempet dapet nih satu tempat. Ini bagus banget tempatnya, di pinggir pantai, terus udah gitu pemandangannya oke, terus tempatnya juga oke banget. Terus dari sisi ruangnya juga pas, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Terus udah mulai nih ngobrol sama orang dari pihak tempat tersebut. Poster udah sempet dibikin tuh dengan tematik bentuknya nuansa-nuansa pantai. Terus karena tektokannya rada lama dengan pihak mereka, terus udah gitu kalau nggak salah nggak dapat izin juga dari mereka atau gimana, gue juga lupa. Pokoknya lama deh prosesnya. Terus gue udah bukan mendadak ya karena mepet, jadi gue mesti buru-buru kan menentukan kan. Ya udah akhirnya gue tinggal, gue cari tempat lain. Akhirnya diputuskan untuk bikin di rooftop. Dan akhirnya dapatlah di Sky. Dan ternyata ketika dibikin di Sky, bagus banget juga gitu. Juara gila sih itu. Ketika gue bikin dari sore ke malam dan dari gedung-gedung, terus langitnya mulai senja biru, terus rada ungu, terus gedung-gedung lampunya mulai nyala, juara banget sih. Akhirnya berkah juga, nggak jadi di pantai, dapat jadi situ, akhirnya berkah juga. Terus itu yang pertama. Yang kedua, cerita di balik layarnya adalah ada 3 beat yang sebenarnya itu bukan beat gue, beat orang yang gue beli dari Beat the Beat. Jadi akan ada di Comika Comedy Club kan ada banyak acara tuh, ada banyak acara rutin, ada comedy gym, ada forum main nakal, ada Beat the Beat salah satunya. Beat the Beat ini acara di mana komika-komika pada ngelelang beatnya dibeli sama yang butuh beat gitu. Jadi ada yang butuh duit jadi dijual, ada yang butuh beat untuk dipakai. Saat itu gua, Gilba sama Babe tuh yang nyari beat bagus untuk kami beli, yang kira-kira pas buat kita gitu. Gue datang dengan kesadaran bahwa emang gue ada corporate gig, tapi gue juga punya special nih. Gue butuh tambahan beat. Terus akhirnya gue beli beat beberapa yang akhirnya beneran gue pakai. Pas gue denger, wah ini pas banget nih. Karena gue ada satu set tentang Habib Rizik. Terus ada beberapa beat yang, waduh ini pas nih untuk dimasukin di chunk tentang Habib Rizik tersebut. Beatnya tuh tentang Habib Rizik pulang dari Mekah. Jadi ada, seingat gue ya, ada 3 beat tuh dari beat the beat yang gue pakai. Satu tuh tentang Habib Rizik juga seperti gue punya opener. Terus ada juga beat tentang tuduhan Habib Rizik kabur dari rumah sakit padahal pulang. 4. Ada satu beat tentang, yang ini nggak bisa gue sebut nih. Yang ini nggak bisa gue sebut, tapi gue tahu dia hasil gue belanja dan gue pakai. Sama yang satu tentang, ada satu beat tentang ukuran titik gue kecil, kayak sesuatu gitu, biar nggak terlalu spoiler. Jadi gue tuh sebenarnya di Keadaan Kahar tuh ada 4 beat yang gue bawain hasil gue belanja dari Beat the Beat. Dan ini untuk pertama kalinya tuh gue bawain beat bener-bener gue beli dari orangnya ngejual beatnya ke gue, dia nggak bisa pakai lagi, tapi gue rasa ini bagus banget untuk masuk di setnya gue, akhirnya gue beli. Gue lupa tuh total kayaknya gue belanja lebih dari sejuta deh, kayaknya hampir 2 juta gue belanja beat waktu itu. Dan tentunya investasi yang mantap sekali, tepat guna investasinya. Terus
selanjutnya cerita di balik layarnya adalah sebenarnya ini adalah special paling minim persiapannya. Open mic-nya praktis cuman 3 kali sebenarnya. Dan 2 diantaranya itu Comedy Gym. Comedy Gym itu acara di comikacomedy.club di mana komedian bisa ngetes joke-nya. Karena kan lagi pandemi ya, nggak ada open mic gitu. Dan open mic juga mau datang deg-degan karena ada banyak orang, sementara masih ada pandemi, duduk yang nggak berjarak, indoor, gitu-gitu lah pokoknya ribet. Jadi Comedy Gym itu adalah platform di mana komedian bisa ngetes beat mereka, streaming, terus ditonton sama orang. Habis itu ada di layar tuh ada 10 orang pembeli tiket Gym Master namanya. Jadi tiketnya lebih mahal, tapi mereka nongol di layar, ketawa mereka kedengeran sama yang manggung dan mereka bisa interaksi sama yang manggung. Nah, edisi perdana itu gua tuh nyobain beat-beat gua. Terus terus terang gara-gara gara-gara Comedy Gym yang pertama gua kepikir gila tuh 1 jam 45 harusnya gua bikin special tuh. Akhirnya muncul tuh ide untuk bikin Keadaan Kahar. Abis dari situ terus ada Comedy Gym yang kedua, gue nongol sebagai mystery guest. Abis itu gue ngetes beat gue di stand up Indo Tangsel kalau gue nggak salah, daerah Jombang. Gue nyetir dari Rawamangun ke Jombang untuk ngelatih set gue. Itu juga semalam sebelum gue berpertunjukan di Keadaan Kahar stand up comedy special gitu. Jadi benar-benar cuma 3 kali. Menariknya tapi walaupun persiapannya minim, nggak ada satupun yang gue lupa. Gue ingat semua beat yang gue mesti bawain. Nggak ada, bahkan lebih. Gue banyak improvnya, banyak beat yang selama ini cuma kepikiran sama gue lempar aja sekalian. Karena waktu itu gue nyantai banget sih, terasanya di gue santai banget. Karena di tempat kan cuma 66 ya, jadi gue ngerasanya kayak ngobrol sama teman-teman aja gitu, lebih intim, lebih santai, nggak buru-buru, minum kopi dulu, duduk-duduk, ngobrol sama penonton, lanjut lagi, santai banget lah. Keadaan Kahar tuh enak banget feel-nya gitu. Tapi jadi gitu, walaupun kalau nulis kan gue nulis setiap hari ya, nulisnya mah setiap hari. Cuman kan dari nulis untuk bisa jadi lucu kan sebenarnya kan butuh proses berkali-kali. Kayak Pragiwaksono Stand Up Comedy Special, gue ngelatihnya tuh 6 bulan. Septic Tank tuh gue ngelatihnya tuh 5 bulan. Jadi dalam 1 bulan tuh berkali-kali, dalam seminggu aja bisa 3-4 kali gue open mic gitu. Cuman karena pandemi dan karena keterbatasan waktu, gue praktis cuma 3 kali gue open mic. Tapi menariknya, nggak ada satupun beat yang gue lupa. Nah, terkait itu juga, ketika gue lagi tes di Stand Up Indo Tangsel, di open mic-nya, karena waktu itu cuma mereka doang yang ngebuka, yang udah mulai open mic. Gue sadar bahwa ternyata set gue itu sejam, 10 menit. Saat gue open mic, gue ada beberapa beat yang gue lupa. Pada saat manggung gue nggak lupa. Tapi cuma 1 jam 10 menit. Dan itu sebenarnya di bawah prediksi gue. Gue pikir set gue tuh 1,5 jam. Jadi gue tuh bikin pertunjukannya Keadaan Kahar tuh 3:30. Karena gue pikir selesai 5:30. Karena gue nggak pengen ketika lagi manggung tuh ketabrak sama suara azan. Terus gue dikasih tahu di atas itu nggak kedengeran suara azan. Dan gue disarankan kalau mau manggungin nembus aja ke gelap. Supaya kelihatan lampu-lampu di belakang mulai nyala gitu. Tapi acara udah keburu diumumin 3:30. Gue pikir 3:30, opener gue 6 orang, tadinya ya, AW kan akhirnya kan positif COVID tuh. Jadinya 5 orang, setengah jam, berarti jam 4 gue 1 jam seperempat cuman sampai jam 5 lewat. Nggak mungkin gue riffing dan improvisasi selama 1 jam supaya nembus ke gelap. Nggak mungkin. Jadi, sebuah Keadaan Kahar yang terjadi pada saat itu ternyata adalah berkah terbaik dari acaranya. Acara Keadaan Kahar tuh hujan 2 kali sebenarnya. Dan itu aja aneh, karena kemarin-kemarin biasanya tuh kalau udah hujan, terus udah berhenti gitu. Ini udah hujan lagi. Jam 3:30 itu tuh hujan. Turun hujan, terus gue umumin, guys ini karena hujan gue undur ke jam 4 yang mulainya. Terus gue bilang sama tim gue, sebenarnya ada untungnya juga tuh kalau jam 4, opener selesai 5:30, gue stand up sampai 5:30, mungkin 6 kurang seperempat, gue riffing nembus dikit, mungkin bisa lah. Tapi pasti biru-biru doang, langitnya belum sampai gelap, lampunya belum nyala semua. Terus gue stand up, di tengah-tengah gue stand up baru 30 menit, hujan.
Walaupun memang gue dari awal udah ngumumin, bahkan dari awal gue bikin acara outdoor, gue udah tahu apa yang mau gue lakuin ketika hujan, udah tahu gue. Tapi gue sebenarnya berharap tidak terjadi, karena itu kan namanya juga hujan kan kendala ya. Kita tahu apa yang pernah terjadi sama Davin Nurbianto dan spesialnya dia. Terus ketika hujan kedua, gue turun tuh ke penonton, gue ngobrol. Ini berkah pertama nih. Berkah pertama adalah gara-gara hujan, gue jadi punya ruang untuk ngobrol. Karena setelahnya ternyata nggak sempat. Gue pikir setelahnya tuh gue sempat untuk nyamperin meja ngobrol satu persatu. Ternyata nggak sempat karena gue mesti masuk ke virtual Comika Lounge. Dan gara-gara hujan, gue nyamperin satu persatu mejanya. Mungkin lu nggak akan ngerasa itu sebagai sesuatu yang ada manfaatnya. Tapi gue yakin sekali, semua orang yang datang ke Sky itu merasa momen ketika gue nyamperin mereka, ngobrol, nanya mereka dari mana dan segala macamnya, itu adalah momen yang sangat berharga. Momen yang sangat spesial. Karena tidak ada stand up comedy spesial gue yang lain yang gue bisa bikin kayak gitu. Nggak ada tuh. Karena 7.500 di Istora, 5.000 di JCC, 3.500 di The Casablanca. Bahkan yang Bhinneka Tunggal Tawa 400 penonton, 600 total karena 2 kali pertunjukan. Itu kan nggak mungkin gue nyamperin satu persatu terus nanyain apa kabarnya, datang dari mana. Nggak mungkin. Hanya di keadaan kahar. Itu juga hanya karena hujan. Gara-gara hujan itu gue bisa nyamperin, gue tahu siapa aja. Ada yang nyetir dari Bandung, ada yang nyetir dari Jogja. Cuman untuk nonton keadaan kahar, kemudian nyetir balik lagi. Ada yang temenan dari Batam, ada yang teman-teman SMA ngumpul. Terus gue jadi tahu semua orang yang ada di situ. Ada yang bilang dia udah nonton gue dari lama, datang sama kakaknya. Obrolan itu terjadi karena hujan. Dan menurut gue itu berkah, karena itu jadi added value gitu. Karena gue tahu tiketnya kan emang gak murah kan. Jadi added value, bisa ada intimacy, bisa ngobrol sama mereka. Dan berkah kedua adalah karena sempat berhenti di tengah-tengah sekitar setengah jam, itu kan jadi kita akhirnya mulai jam 4, setengah 5 gue masuk, jam 5 hujan, terus berhenti sebentar, setengah 6 gue mulai, gue ngelanjutin set gue, selesai setengah 7. Akhirnya berhasil juga dapetin backdropnya itu langit dari yang masih terang, sehingga kelihatan gedung-gedungnya, terus geser ke kebiruan, terus lampu mulai muncul satu persatu, terus mulai sunset, mulai keunguan, terus mulai kegelap dan semua lampu nyala. Itu kalau misalnya lu sebenarnya nggak ada digital download, bukan nggak ada digital downloadnya, gue belum tahu apakah ini bisa rilis, karena seperti yang lo tahu, abis gue rekam, gue kasih lihat dulu ke lawyer gue bilang aman, ya gue jual. Lawyer gue bilang nggak aman, seperti yang terjadi kepada Septic Tank, ya nggak gue jual. Tapi kalau misalnya seandainya digital downloadnya ada, itu kalau misalnya lu kursornya lu geser ya, dan gambarnya gerak terus, lu akan ngeliat bahwa dari terang berubah jadi biru tua, mulai keunguan, terus mulai kegelap, dan selesai. Aduh, bagus banget. Terbaik di antara semua pertunjukan spesial gue. Backdrop terbaik adalah itu keadaan kahar. Itu production value-nya mahal sekali itu. Bagus banget dan gak akan ada lagi yang kayak gitu. Itu special banget tuh. Jadi gue pikir hujan adalah kendala, ternyata itu adalah berkah terbaik yang bisa terjadi dalam pertunjukan itu. Ada waktu untuk ngobrol, ada intimacy, ada keakraban dengan yang nonton, ada bahan untuk riffing setelahnya, dan bisa kekhawatiran gue nggak cukup panjang set gue dan mulainya terlalu dini sehingga nggak bisa dapat gelapnya, akhirnya nggak kejadian. Justru yang terjadi gue bisa dapetin tuh semua itu dari terang sampai gelap. Keren. Itu hal-hal di balik layar. Ada sih beberapa hal-hal di balik layar, tapi nggak penting semuanya. Kayak itu sebenarnya gue tuh stand up sambil masuk angin. Gue kentut-kentut di atas panggung pun gue sebenarnya kentut-kentut. Nggak tahu tuh nyampe atau enggak, kan ke bawah angin ya. Gue tuh udah masuk angin dari siang. Iya bener, dari siang, karena angin kan kenceng ya di atas itu ya. Plus ruang tunggunya juga ber-AC, dingin. Jadi gue udah berobot-berobot tuh dari sore, dari siang ke sore. Makanya kalimat pertama gue waktu gue naik ke atas panggung, gue bilang, jujur sama gue, siapa yang udah mulai kentut-kentut dari tadi? Karena itu gue. Dan bahkan, dan abis itu kan sempat hujan rintik sedikit tuh. Abis hujan yang pertama, yang ketunda dari jam 3:30 jadi 4, di tengah-tengah gue set kan hujan lagi, berhenti setengah jam. Abis itu ketika gue lagi stand up, sempat hujan lagi rintik-rintik, tapi gue dorong terus. Moga-moga berhenti, gue dorong, ternyata beneran berhenti. Pala gue udah keburu ketetesan.
Sampai rumah gue langsung siram badan gue pakai minyak telon, pakai sweater, pakai sweatpants, terus tidur selimutan. Besoknya alhamdulillah baik-baik saja. Gitu. Itulah kisah-kisah di balik layar dari Keadaan Kahar stand up comedy special. Semoga jadi kayak menarik gitu kan, nonton film kan ada behind the scenes-nya gitu. Ini juga ada. Ya, sekian dari gue. Terima kasih banyak. Goks.